Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albertus Rido Aryadi, NPM 224 11061. Di video ini saya akan membahas tentang perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah proses strategis di dalam sebuah organisasi yang melibatkan identifikasi, pengembangan, dan penempatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan dari perencanaan SDM adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah, jenis, dan kualitas sumber daya manusia yang diperlukan, baik sekarang maupun di masa depan, agar dapat menghadapi tuntunan pekerjaan dan mencapai sasaran bisnisnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan perencanaan SDM. Yang pertama, menjamin ketersediaan tenaga kerja. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan keterampilan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, menyelaraskan dengan tujuan organisasi. Yang kelima yaitu meningkatkan kepuasan karyawan. Langkah-langkah perencanaan SDM. Yang pertama, analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Yang kedua, peramalan kebutuhan SDM. Yang ketiga, penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Yang keempat, analisis ketersediaan atau supply SDM dan kemampuan perusahaan. Yang kelima, penentuan dan implementasi program. Analisis faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Yang A yaitu perubahan dalam lingkungan eksternal, seperti ekonomi, politik, teknologi, dan persaingan. B. Perubahan keputusan internal, seperti strategi, budget, ramalan penjualan, ekspansi, rancangan organisasi, dan rancangan pekerjaan. C. Perubahan tenaga kerja, organisasi seperti adanya pegawai yang pensiun atau retreatment, mengundurkan diri atau resign, PHK atau termination, meninggal dunia, pegawai sakit, dan lain-lain. Peramalan kebutuhan SDM. Teknik-teknik peramalan kebutuhan yaitu ramalan para ahli atau expert forecast atau judgment technique. B. Analisis kecenderungan atau trend analysis. C. Budget and planning analysis. D. New venture analysis. E. Computer analysis. F. Statistical analysis. Ramalan para ahli. Nominal Delphi Technique yaitu menghadirkan 5-10 orang ahli dan ditanyakan penyebab perubahan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang, dan hasilnya didiskusikan secara bersama-sama. Faktor di ranking atau diurutkan dari yang paling penting. Delphi Technique yaitu bila para ahli tidak dapat berdiskusi secara bersama, perencana SDM meminta pendapat masing-masing ahli, kemudian disimpulkan. Yang ketiga yaitu perkiraan manajer, yaitu kebutuhan SDM diperkirakan oleh manajer puncak, kemudian diberikan ke manajer di bawahnya atau sebaliknya. B. Analisis kecenderungan. Analisis dilakukan berdasarkan kecenderungan kebutuhan pada masa lalu, yaitu ekstrapolasi, yaitu mengasumsikan bahwa tingkat perubahan masa lalu sama dengan yang akan datang. Indeksasi yaitu menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penjualan atau produksi pada masa lalu akan sama di masa akan datang. Budget and planning analysis.
Budget and planning analysis merupakan jumlah budget yang telah disetujui, yang di dalamnya berisi jumlah kebutuhan pegawai pada setiap departemen di dalam suatu perusahaan. D. New vendor analysis. New vendor analysis yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan membandingkan dengan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain. E. Computer analysis. Computer analysis yaitu suatu program penghitungan yang dilakukan oleh komputer melalui rumus matematika, rasio-rasio atau indeksasi dan ekstrapolasi secara bersama-sama. Menentukan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Penentuan kebutuhan SDM pada masa depan meliputi jumlah dan kemampuan yang dimiliki baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi di sini ada contoh tentang penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Dari 6 direktur, manajer, supervisor, pramuniaga, kebersihan, keamanan, kasir. Analisis ketersediaan suplai SDM dan kemampuan perusahaan. Memperkirakan ketersediaan sumber internal, yaitu proses pemeriksaan tenaga kerja yang ada jumlah dan jenisnya. Teknik analisis yang digunakan yaitu replacement chart, yaitu gambaran singkat mengenai siapa yang menggantikan apabila suatu jabatan kosong. Ada tambahan catatan tentang informasi calon pekerja yang disebut replacement summary, yaitu daftar kemungkinan pengganti untuk setiap jabatan. Oke, jadi di sini ada contoh replacement chart dari manajer operasional, yang di bawahnya ada manajer bagian pakaian, manajer bagian pakaian wanita, kemudian ada manajer bagian anak-anak. Manajer bagian wanita ini dibagi menjadi dua, yaitu supervisor dan supervisor. Dan ini contoh kedua dari replacement summary. Ada pemegang jabatan, usia, kosong, alasan, lalu pangkat, masa kerja, calon yang dicalonkan, nanti ada calon siapa gitu. Dan replacement chart dan replacement summary. Membuat replacement chart dan replacement summary merupakan perusahaan dapat melakukan human resource audit, yaitu sebuah proses mengumpulkan informasi dengan memakai formulir khusus untuk memeriksa keadaan SDM saat ini, yang meliputi keterampilan, pengalaman, pendidikan, dan data pribadi lain. Untuk non-manager disebut skill inventory, sedangkan untuk manager disebut manajemen inventory. Jadi ini ada contoh dari formulir skill inventory. Analisis ketersediaan atau supply dan kemampuan perusahaan. Memperkirakan ketersediaan sumber eksternal, ketersediaan jumlah pegawai yang ada di pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, perubahan dan demografis, spesialis, perubahan minat dan sikap terhadap suatu pekerjaan. Yang kelima yaitu penentuan implementasi program. Berdasarkan kebutuhan atau demand dan ketersediaan atau supply, dapat terjadi beberapa kemungkinan, yaitu tidak ada perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai. Artinya supply sama dengan demand. Yang kedua,
terjadi kelebihan suplai tenaga kerja atau suplai lebih besar daripada demand. Yang selanjutnya, terjadi kekurangan suplai tenaga kerja, suplai lebih besar dari demand. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.